Oke, ya, baik. Kali ini kita akan membahas SIMAK UI untuk sejarahnya, ya, untuk sejarah yang keempat, ya. Oke, kita langsung saja pembahasannya. Nomor satu, ada soal perlunya melakukan kritik sumber ketika hendak melakukan penulisan karya sejarah adalah titik-titik ya. Berarti ini untuk nomor satu ini kita diminta untuk mengingat kembali materi kelas 10 tentang tahap penulisan sejarah. Ya, di mana tahap penulisan sejarah saya ingatkan kembali. Yang pertama ada heuristik. Ya, heuristik ini tahap di mana ketika kita akan melakukan suatu penelitian sejarah gitu ya, maka kita harus mengumpulkan dulu sumber-sumber sejarah. Ya. Lalu yang kedua, setelah kemudian kita proses heuristik, maka adalah verifikasi sumber. Verifikasi sumber itu sering disebut sebagai kritik sumber, di mana tujuan dari kita melakukan verifikasi sumber itu adalah untuk menilai apakah data yang kita dapatkan itu sudah sesuai, apakah valid gitu ya, apakah kemudian benar gitu ya sumber ini. Nah, itu perlunya kita melakukan verifikasi sumber. Kemudian yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi itu adalah pemberian makna. Artinya ketika kita sudah melakukan pengumpulan, kemudian kita melakukan juga verifikasi sumber data yang kita peroleh, maka selanjutnya kemudian kita adalah menganalisa. Kita menganalisa, melihat keterkaitan antara sumber sejarah yang satu dengan yang lain, gitu ya. Nah, disitulah nanti kita sebut sebagai tahap interpretasi. Setelah kemudian tahap interpretasi, maka tahap yang terakhir itu adalah historiografi, yaitu tahap penulisan sejarah. Ya, jadi ini adalah tahap-tahap penulisan kalau kita melakukan suatu penelitian di dalam ilmu sejarah. Jadi untuk pertanyaan nomor satu, di mana pertanyaannya adalah perlunya kita melakukan kritik sumber, gitu ya, dalam penulisan karya sejarah itu adalah ini untuk menguji kredibilitas dan keotentikan sumber. Ya, jadi maksudnya adalah dengan kita melakukan kritik sumber, kita bisa melihat apakah valid nggak sih ini sumbernya, gitu ya. Bener nggak sih? Apakah ini asli atau enggak? Atau ini hanya merupakan salinan misalnya. Nah, itu adalah contoh-contoh terkait dengan tujuan gitu ya kita melakukan verifikasi sumber atau kritik sumber. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat nomor 2. Nomor 2 ini soalnya kepercayaan animisme masyarakat praaksara di Indonesia ditandai dengan titik-titik. Berarti kita diingatkan untuk memahami materi kelas 10 juga tentang kehidupan masa praaksara. Apa yang dimaksud dengan praaksara? Praaksara itu adalah masyarakat sebelum mengenal tulisan, di mana kehidupan manusia masih boleh dibilang amat sangat sederhana. Ya, dan kita tahu masa praaksara terbagi menjadi dua. Yang pertama zaman logam, ya, dan kedua zaman perunggu. Zaman batu, maaf, zaman batu, dan yang kedua adalah zaman logam. Zaman batu itu dibagi jadi 4, ya. Ada zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, kemudian zaman Neolitikum, dan yang keempat zaman Megalitikum. Ya, sedangkan zaman logam atau sering disebut sebagai zaman perundagian itu terbagi menjadi zaman tembaga, kemudian zaman perunggu, dan yang terakhir zaman besi. Nah, itu adalah secara umum pemahaman kita tentang pembagian masyarakat praaksara. Nah, di nomor 2 itu ditanyakan spesifik terkait dengan kepercayaan. Nah, kepercayaan animisme ini adalah kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Dan itu adalah kepercayaan paling dasar dari manusia pada masa praaksara. Kapan munculnya? Nah, munculnya itu ketika zaman Meso sebetulnya. Ya, karena ketika hasil temuan di zaman Meso yakni ada di goa di mana diketemukan
telapak tangan berwarna merah di Gua Leang-Leang Sulawesi begitu ya, itu kemudian memberi satu temuan atau indikasi bahwa di zaman Meso itu manusia sudah mulai mengenal kepercayaan. Tapi nanti kepercayaan tersebut akan berkembang dengan begitu pesatnya itu dan terlihat di zaman megalitikum. Ya, karena megalitikum itu nanti diindikasikan, ditandai dengan banyak temuan-temuan dari batu-batu besar seperti menhir, ya menhir itu tugu batu, waruga, dolmen, dolmen itu meja batu, gitu ya. Nah, terus kemudian di zaman logam itu nanti juga ditandai dengan adanya pernik-pernik perhiasan sebagai wujud dari adanya kepercayaan animisme dan dinamisme di masyarakat praaksara. Ya, nah jadi kalau ditanya bahwa kepercayaan animisme masyarakat praaksara di Indonesia itu ditandai dengan apa? Ya ditandai dengan ini di zaman megalitikum, ya, yaitu adanya tata cara penguburan mayat dengan menggunakan waruga. Nah, waruga ini adalah kuburan batu, gitu ya, yang ada di masa ketika manusia memasuki zaman batu yang disebut megalitikum. Ya, mengapa tidak A misalnya? Kita coba analisa ya. Yang A ini bahwa di Indonesia itu tidak ada obelis. Obelis itu hanya ada di Mesir. Ya, tidak diketemukan artefak berupa obelis itu di Indonesia. Lalu kemudian B, kalau B ini terkait dengan kepercayaan politeisme. Ya, ini sudah terjadi di zaman sejarah, bukan praaksara, gitu ya. Nah, konsep dewa raja ini juga menganut konsep dewa raja ini masih lebih banyak berkembang nanti di zaman sejarah. Nah, galungan ini juga zaman sejarah karena galungan merupakan salah satu upacara umat Hindu. Begitu ya. Jadi ini penjelasan terkait mengapa nomor 2 D yang paling tepat. Selanjutnya kita lihat nomor 3. Secara resmi tentara peta, peta itu pembela tanah air, ya, dinyatakan berdiri dengan dikeluarkannya titik-titik. Nah, kita diingatkan tentang masa pendudukan Jepang. Ya, kita tahu ketika Jepang menduduki Indonesia, maka Jepang itu mengeksploitasi tidak hanya sumber daya alam, tapi juga sumber daya manusia. Nah, salah satu bentuk eksploitasi sumber daya manusia yang dilakukan Jepang itu adalah dengan membentuk organisasi militer. Nah, organisasi militer salah satunya adalah PETA, Pembela Tanah Air, di mana tujuan pembentukan PETA pada saat itu adalah agar PETA gitu, yang terdiri dari orang-orang Indonesia yang dididik militer oleh Jepang membantu Jepang pada Perang Dunia Kedua. Nah, oleh karenanya pembentukan PETA kemudian diresmikan oleh Jepang melalui undang-undang. Jadi Osamu Seirei itu undang-undang. Nah, ya pertanyaannya kemudian undang-undang nomor berapa nih yang terkait dengan PETA, berdirinya PETA? Nah, ya, maka yang paling tepat adalah Undang-Undang nomor 44 tahun 1943. Gitu ya. Jadi itu gambaran tentang bagaimana masa pendudukan Jepang. Nah, ini ceritanya ya atau penjelasannya. Jadi Osamu Seirei itu undang-undang ya yang kemudian dikeluarkan oleh pimpinan tertinggi yang ditandatangani oleh Saiko Shikikan. Ya, jadi Osamu Seirei nomor 44 tahun 43 yang dikeluarkan di tanggal 3 Oktober 1943 berisi tentang dasar pendirian pasukan PETA. Dan kamu harus ingat bahwa PETA ini nantinya menjadi cikal bakal gitu ya TNI ya. Jadi ketika nanti Jepang sudah keluar dari Indonesia, PETA itu kemudian nanti berkembang atau menjadi TNI seperti yang sekarang kita miliki ya. Jadi itu dia. Oke, selanjutnya kita lihat nomor 4. Tujuan nasionalisasi The Japanese Bank yang pada tahun 1952 itu menjadi Bank Indonesia adalah apa? Titik-titik begitu ya. Berarti kita diingatkan tentang sejarah penataan ekonomi di awal kemerdekaan. Ya, jadi memang ketika kita awal merdeka ada dua hal yang dilakukan oleh pemerintah di awal merdeka, yaitu pertama
penataan bidang politik, lalu yang kedua adalah penataan bidang ekonomi. Nah, khusus untuk penataan bidang ekonomi di awal kemerdekaan itu kita ingin mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Ya, karena selama ini sebelum kita merdeka pada waktu itu semua ekonomi kan didominasi oleh Belanda. Nah, sehingga ketika kita merdeka kita menginginkan bahwa ekonomi kitalah yang menjadi pelakunya gitu ya, pelaku ekonomi, kita yang menjadi motor atau penggerak ekonomi. Ya, maka nasionalisasi The Javans Bank itu adalah salah satu upaya dalam rangka untuk mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Ya, dan nanti selain itu juga agar keberadaan BI gitu ya, Bank Indonesia itu bisa menyalurkan pinjaman-pinjaman atau kredit-kredit atau modal usaha untuk membantu perekonomian masyarakat pada saat itu. Ya, nah jadi itu. Nah, berarti kalau kita lihat dari pilihannya yang ada, maka tujuan nasionalisasi The Javans Bank menjadi Bank Indonesia itu adalah tujuannya ini, memberi pinjaman kepada pengusaha kecil atau masyarakat luas. Itu dia. Ya, karena memang sasaran utama dari tujuan pemberian kredit dari pemerintah kepada pengusaha di Indonesia itu adalah untuk mereka-mereka yang memerlukan modal dalam menjalankan perekonomian. Ya, jadi itu dia. Oke, nomor 5 kita lihat. Dalam rangka menciptakan ekonomi nasional yang demokratis gitu ya dan bebas dari imperialisme, pada tanggal 28 Maret 1963 Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan berupa titik-titik. Jadi ini konteksnya adalah ketika Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin. Ya, di mana kita tahu di masa ini kekuasaan presiden memang boleh dibilang tidak terbatas. Ya, nah itu nanti juga tampak pada kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibuat oleh presiden di masa itu. Ya, dan tepatnya dalam konteks dalam rangka menciptakan ekonomi nasional yang demokratis, gitu ya, dan bebas dari imperialisme, maka nanti Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan DEKON. Ya, DEKON itu deklarasi ekonomi. Gitu ya, di mana tujuan dari deklarasi ekonomi atau DEKON ini adalah memperbaiki ekonomi Indonesia secara menyeluruh agar tercipta ekonomi yang demokratis, bebas dari imperialisme. Nah, DEKON ini dirancang sama Bappenas. Bappenas itu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Tetapi ya catatan dalam peristiwa ini kemudian adalah DEKON mengalami kegagalan. Salah satu kegagalan yang dirasakan itu adalah karena pemerintah gagal dalam memperoleh pinjaman dari IMF. Karena biar bagaimanapun juga di masa ini anggaran pendapatan negara kita itu sangat minim sekali. Sehingga kita sangat amat membutuhkan bantuan modal dari asing. Dalam hal ini waktu itu adalah kita membutuhkan dari IMF. Tetapi karena memang pada masa itu IMF melihat bahwa arah politik Indonesia itu lebih condong kepada blok timur, maka itu juga menjadi salah satu alasan kenapa kemudian Indonesia di masa itu tidak mendapatkan pinjaman dari IMF. Kita tahu anggota IMF itu umumnya adalah negara-negara yang berada di blok barat gitu ya. Jadi ini gambaran tentang kebijakan ekonomi di masa demokrasi terpimpin. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat nomor 6. Salah satu tugas pokok Kabinet Amanat Penderitaan Rakyat atau AMPERA gitu ya, yang diresmikan pada tanggal 28 Juli 1966 adalah titik-titik. Ini berarti konteksnya di masa awal kekuasaan Orde Baru. Kita tahu Orde Baru itu ketika memulai kekuasaannya ditandai dengan adanya ketidakstabilan politik akibat dari gerakan 30 September 1966. Maka di awal kekuasaannya Pak Harto kemudian melakukan satu kebijakan
yaitu menciptakan stabilitas sosial politik dan stabilitas sosial ekonomi. Ya, jadi karena buat Orde Baru pada waktu itu bahwa Indonesia tidak mungkin bisa menjalankan ekonomi dengan baik tanpa adanya kestabilan politik. Nah, itulah mengapa nanti pemberantasan G30 PKI menjadi agenda utama bagi kekuasaan Orde Baru dalam menciptakan stabilitas politik. Ya, jadi makanya tugas Kabinet Ampera yaitu adalah ini yang C, menciptakan stabilitas politik. Itu yang utamanya. Baru kemudian setelah itu gitu ya, dilanjutkan dengan stabilitas ekonomi gitu ya. Oke. Kita lanjut kemudian nomor 7. Ketika terjadi berbagai peristiwa kerusuhan dan pembakaran pusat-pusat perbelanjaan di Jakarta pada tanggal 13 dan 14 Mei 1998, Presiden Soekarno sedang menghadiri KTT G15 yang diselenggarakan di kota mana. Jadi ini kita ingat peristiwa awal reformasi, di mana awal reformasi ditandai dengan ada peristiwa kerusuhan Mei 1998. Dan pada saat kejadian tersebut, Presiden Soeharto sedang melakukan kunjungan kenegaraan, yaitu di Kairo, Mesir, untuk menghadiri KTT G15. Dan pada saat itu, Presiden Soeharto belum selesai acara KTT G15-nya, kemudian harus pulang ke tanah air karena situasi yang sangat kredit pada waktu itu, ya, dampak dari adanya kerusuhan bulan Mei 1998. Dan ini kemudian menjadi KTT terakhir yang dihadiri oleh Presiden Soeharto. Karena kemudian setelah itu Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri ya di bulan Mei itu ya 21 Mei 1998 ya. Oke. Baik, selanjutnya nomor 8 kita lihat. Konsep mandala pertama kali dikemukakan oleh Hein Geldern pada tahun 1956. Selanjutnya, konsep tersebut dikembangkan oleh beberapa tokoh, diantaranya adalah titik-titik. Nah, ini kaitannya dengan penelitian dari Hein, gitu ya, tentang bagaimana penyebaran pengaruh kekuasaan politik, gitu ya, di masyarakat Asia Tenggara. Ya, jadi menurut penelitian atau pandangan Hein ini, gitu ya, dia melakukan satu riset tentang bahwa Asia Tenggara umumnya adalah masyarakat yang berbentuk kerajaan. Nah, kerajaan-kerajaan ini kemudian nanti berupaya untuk saling menaklukkan satu sama lain. Sehingga kemudian muncul ada kerajaan yang induk, artinya kerajaan yang punya kekuasaan yang besar, lalu di sampingnya ada kerajaan-kerajaan yang menjadi anak dari kerajaan itu, gitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya Indonesia. Di Indonesia kita punya kerajaan Majapahit. Majapahit itu punya daerah kekuasaan yang sangat luas sekali, gitu ya. Yang kemudian kita kenal kerajaan Majapahit itu punya Sumpah Palapa. Nah, itu sebagai contoh yang ada di kita ya, bahwa ini nanti menjadi satu konsep mandala yang dibuat oleh Hein, gitu ya. Dan konsep mandala ini kemudian dikembangkan oleh Walter. Ya, jadi Walter lah yang kemudian mengembangkan konsep tentang adanya beberapa kerajaan yang dipersatukan oleh kerajaan induk, yang kemudian kerajaan yang dipersatukan tadi tunduk pada satu kekuasaan, yaitu kerajaan induk, gitu ya. Mungkin kalau di Eropa misalnya kita ambil contoh Inggris, misalnya Inggris kan punya daerah negara persemakmuran nih misalnya gitu ya, di mana Inggris sebagai kerajaan induk. Gitu. Tapi untuk konsep mandala itu spesifik di Asia Tenggara, gitu ya. Oke. Selanjutnya kita lihat nomor 9. Markas Fakta Pertahanan Asia Tenggara atau SEATO itu didirikan tahun 1954. Itu di kota mana? Nah, jadi ini konsepnya yang harus kalian pahami itu adalah tentang peristiwa Perang Dingin. Kita tahu Perang Dingin itu terjadi setelah Perang Dunia Kedua, di mana kemudian terjadi perebutan
kekuasaan atau pengaruh begitu ya, ideologi liberalis dan sosialis ya. Dan persaingan ini kemudian melahirkan suatu persaingan yang berefek besar bagi negara lain yang kemudian kita sebut sebagai perang dingin. Nah, ternyata gitu, persaingan yang terjadi antara blok barat dengan blok timur ini juga merembet kepada tidak hanya ideologi tapi juga hankap pertahanan keamanan. Nah, untuk untuk blok barat ya punya pertahanan NATO dan SEATO, sedangkan blok timur punya fakta pertahanan namanya Fakta Warsawa. Nah, pertanyaan nomor 9 yang ditanya adalah markas SEATO ada di mana? Itu ada di Manila, negara Filipina. Ini juga kemudian menjadi kita paham bahwa Filipina sebagai anggota juga ASEAN, gitu ya, spesifik ASEAN itu tidak bekerja sama dalam bidang ideologi dan politik. Mengapa? Ya karena anggotanya itu punya ideologi dan politik yang berbeda-beda. Ya, nah, salah satunya adalah Manila. Manila itu atau Filipina itu adalah anggota dari SEATO. Nah, Indonesia tidak. Karena Indonesia politik luar negerinya adalah bebas aktif, ideologinya adalah Pancasila. Gitu ya. Oke. Next-nya kita lihat nomor 10. Proses interaksi budaya di Indonesia itu menunjukkan adanya pengaruh kebudayaan India yang membentuk kebudayaan campuran. Ya, ini benar. Karena memang kebudayaan Indonesia itu sebagian besar berupa akulturasi. Akulturasi itu percampuran dua kebudayaan, di mana kebudayaan aslinya itu tidak hilang. Sebab masyarakat Indonesia bersifat aktif dalam proses interaksi budaya dengan budaya luar. Iya, ini juga benar. Gitu ya. Jadi memang Indonesia itu terkenal sebagai masyarakat yang terbuka dan sangat kooperatif. Ya, sehingga ketika bertemu dengan kebudayaan luar itu justru malah kemudian banyak terjadi percampuran. Ya, nah ini dua-duanya benar. Apakah ada hubungan sebab akibat? Nah, kita coba baca dari alasannya dulu. Kita tambahkan oleh karena itu, lalu kita baca bagian pernyataannya. Kalau dia menjawab atau dia ada sambung menyambung, gitu ya, maka itu ada hubungan sebab akibat. Ya, oke. Masyarakat Indonesia bersifat aktif dalam proses interaksi budaya dengan budaya luar. Oleh karena itu, proses interaksi budaya di Indonesia menunjukkan adanya pengaruh kebudayaan India yang membentuk kebudayaan campuran. Ya, itu ada hubungan sebab akibat. Maka jawabannya adalah A. Ya, oke. Selanjutnya kita lihat nomor 11. Perang yang dikobarkan Pangeran Nuku dari Tidore pada akhir abad ke-18 itu berusaha melawan dominasi Belanda di bawah Maluku dan Papua Barat. Ya, jadi ini konteksnya adalah bahwa kerajaan-kerajaan di Indonesia nanti di akhir abad ke-18 dan awal 19 itu banyak melakukan perlawanan kepada kolonialisme Belanda. Ya, karena kolonialisme Belanda berusaha untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan nanti tujuannya adalah menguasai sumber daya alam yang ada. Nah, di Maluku ya raja yang sangat terkenal itu dari Tidore, karena kita tahu di Maluku itu ada dua kerajaan Islam, Tidore dan Ternate gitu ya. Nah, Tidore itu dipimpin oleh Pangeran Nuku. Nah, Pangeran Nuku itu terkenal sebagai sosok yang sangat berani dalam melawan kekuasaan Belanda di masa itu. Dan Tidore memang memiliki kekuasaan yang luas selain Maluku juga sampai kepada wilayah Papua. Gitu ya. Maka ini adalah benar. Sebab Nuku berusaha menjalin aliansi itu persekutuan dengan penguasa lokal di Halmahera, Seram dan Raja Ampat. Iya, ya. Karena memang pengaruhnya cukup luas Pangeran Nuku ini, ya, nggak cuma di Maluku tapi juga sampai ke Papua, maka juga dalam rangka punya tujuan sama yaitu melawan kekuasaan atau dominasi Belanda, maka penguasa lokal yang berbentuk suku-suku bangsa gitu ya di di Papua juga turut kemudian membantu Sultan Pangeran Nuku ya. Oke, jadi ini dua-duanya benar.
dan ini ada hubungan sebab akibat. Jadi A, ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 12. Faktor kemanusiaan dan ekonomi itu menjadi alasan penolakan sistem tanam paksa. Ya, jadi kita ingat kembali kultur stel-sel. Jadi tanam paksa atau kultur sel-sel itu adalah sebuah kebijakan yang dibuat oleh Pandit Bos yang dalam rangka untuk mengisi kekosongan kas negara Belanda. Dan ini sangat feodalis gitu ya, sangat hanya menguntungkan Belanda saja, tetapi tidak menguntungkan Indonesia sama sekali. Justru malah rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang cukup parah begitu ya di masa kekuasaan dari Panden Bos di zaman sistem tanam paksa. Nah, di parlemen Belanda itu kemudian kaum liberalis melihat bahwa apa yang dilakukan pemerintah Belanda di Indonesia melalui tanam paksa itu sangat melanggar hak asasi manusia. Itulah mengapa nanti ada upaya penolakan dari parlemen Belanda melalui kubu liberalis untuk menghentikan sistem tanam paksa di Indonesia, gitu ya. Dan itu nanti melahirkan satu ide baru di parlemen liberalis, yaitu trias politika atau politik balas budi yang dikemukakan oleh Van de Venter, gitu ya. Jadi itu sejarah terkait dengan pelaksanaan tanam paksa di Indonesia. Nah, jadi kalau ditanya pernyataan ini, apakah faktor kemanusiaan dan ekonomi menjadi alasan penolakan sistem tanam paksa? Iya, itu benar. Karena tanam paksa dianggap melanggar HAM. Sebab kemenangan kelompok liberal di parlemen itu mendorong pemerintah menghilangkan beberapa ciri khas tanam paksa seperti keharusan. Iya, ini juga benar. Bahkan nggak cuma ini, seperti tadi saya sampaikan, justru nanti kelompok liberal juga mengusulkan untuk melaksanakan politik balas budi, ya, atau politik etis yang kemudian nanti diterapkan di Indonesia, gitu ya. Oke, nextnya kita lihat nomor 13. Di beberapa pusat kerajaan Islam di Indonesia biasanya masjid dibangun dengan letak dan ciri titik-titik. Ini kita ingat tentang masa kerajaan Islam di Indonesia. Islam hadir di Indonesia sebagai bentuk percampuran sebetulnya. Ya, karena Islam tidak menghilangkan kepercayaan sebelumnya gitu ya di Indonesia. Makanya kenapa cara masuk Islam itu di Indonesia melalui cara damai, yaitu cara perdagangan ya, di mana kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya menjadi budaya masyarakat Indonesia itu tidak dihilangkan ketika Islam berkembang, gitu ya. Nah, salah satunya adalah misalnya ini bisa kita lihat dari bentuk bangunan masjid. Bahkan kayak misalnya Masjid Demak gitu ya. Masjid Demak itu dulu adalah candi dari kerajaan Hindu, gitu ya. Nah, jadi memang betul sekali bahwa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia itu ketika berkembang, ya bangunan-bangunan masjidnya itu masih terlihat corak Hindu dan Buddha-nya, gitu ya. Itu dia. Lalu kemudian masjid itu selalu nanti diposisikan dia berada di tengah kota. Ya, dia sejajar nanti dengan istana terletak di sebelah utara dan selatan istana. Lalu juga alun-alun merupakan tempat bertemunya rakyat, raja dan rakyat. Iya, jadi selalu nanti posisinya karena setiap istana itu kan pasti punya alun-alun. Ya, jadi alun-alun utara, alun-alun selatan begitu ya. Nah, biasanya masjid itu nanti akan ditaruh letaknya dia dekat dengan sebelah barat alun-alun. Nah, ya jadi posisinya di sana. Lalu kemudian gaya arsiteknya ya masih nuansa Hindu-Buddhanya itu kelihatan banget gitu ya. Masih tampak lah gitu. Lalu juga terdapat tempat khusus bagi sultan jika ingin bersembahyang. Iya, jadi makanya kayak misalnya imam gitu ya, imam tempat lokasi untuk sholat atau sembahyang di imam itu kan selalu diposisikan ada ruangan tersendiri gitu di setiap masjid. Nah, itu dulu yang memang menjadi imam itu juga para sultan juga gitu ya. Jadi itu
ciri khas dari bangunan masjid di masa berkembangnya Islam di Indonesia. Ya, jadi 1, 2, 3 yang benar, sedangkan yang 4 itu tidak. Kenapa? Karena kalau berlantai banyak itu menandakan terindikasi bahwa dia bertingkat. Dia bertingkat tuh artinya bisa 2 atau 3 lantai. Nah, masjid di zaman kerajaan Islam tuh rata-rata terdiri dari 1 lantai. Ya, oke. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian kita lihat nomor 14. Ya, kita lanjutkan untuk nomor 14-nya. Ini dia. Indis Partij itu merupakan organisasi pergerakan kebangsaan yang bertujuan titik-titik. Nah, kita tahu bahwa Indis Partij itu adalah organisasi politik pertama di Indonesia, di mana tujuan dari IP atau Indis Partij itu adalah membangkitkan rasa patriotisme untuk persiapan kehidupan bangsa dan bangsa yang merdeka, menerapkan kerjasama, lalu yang jelas punya tujuan mencapai kemerdekaan. Nah, jadi kalau demikian, maka yang paling tepat tujuan dari IP itu adalah ini. Menggalang persatuan semua orang Indonesia untuk berjuang demi kemerdekaan RI. Ya, jadi kalau 4 saja yang benar, maka jawabannya adalah D. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kita lihat nomor terakhir dari sejarah yaitu nomor 15. Tokoh Persatuan Perjuangan yang terkenal dengan slogan Merdeka 100% adalah siapa? Nah, jadi maksud dari bangsa yang merdeka 100% itu adalah bangsa yang mandiri, bangsa yang tidak tergantung pada bangsa lain, bangsa yang tidak dikuasai oleh bangsa lain. Nah, itu adalah makna dari bangsa yang merdeka 100%. Dan ini pandangan dari Tan Malaka. Itu ya. Jadi Tan Malaka adalah sosok yang memberi satu slogan tentang merdeka 100%. Jadi Indonesia harus merdeka 100%. Nah, begitu ya. Oke. Jadi 4 saja yang benar maka delta ya. Jadi bukan A tapi delta. Oke. Itulah pembahasan untuk sejarah 4 gitu ya. Untuk tryout kita yang keempat ini. Demikianlah pembahasannya. Kita nanti akan lanjutkan kembali pembahasan untuk geografinya. Terima kasih.